Puasa kenapa harus 30 hari sih? Seminggu aja kayak mokel aja apa ya? Astagfirullah, mokel. Waduin lu sama mak lu. Baru 30 hari puasa. No, ada yang 70 tahun puasa nggak makan, nggak minum, nggak ngeluh kayak lu. Siapa? Kangkung? Kalau Kangkung wajar puasa 70 tahun. Nggak butuh makan dia. Lah manusia, nggak mungkin lah. Kangkung, ya bukan lah. Namanya tuh Prahlad Jani dari India. Dia tuh seorang yogi, orang yang mendalami yoga gitu. Jadi dia ngeklaim kalau dia tuh hidup cuman dari energi spiritual doang. Ah, ngebut viral aja itu. Nggak ada bukti. Lah, tahun 2010, dia tuh pernah diamati sama dokter-dokter yang ada di India. Selama 15 hari di rumah sakit, dia tuh nggak makan, nggak minum, bahkan buang air juga enggak, tetap sehat. Tapi klaimnya kan masih kontroversi di dunia medis. Gua tahu. Tapi setidaknya kita tahu, lapar itu cuma masalah mindset aja. Kalau spiritual kuat, puasa karena memang bener-bener mau ibadah. Lapar juga nggak bakal berasa, malah rugi kalau mau mokel. Tapi gua traktir. Ayo, temenin gua makan. Gas. Ya udah, ayo. Paket gue sampai juga. Apa tuh? Baju baru. Wih, Lihat-lihat. Yeay. keren. Baju baru, itu sama kayak baju lama lu. Nah, biarin orang gue suka. Warna kuning lagi. Kenapa sih suka banget warna kuning? Soalnya bercahaya. Hati-hati aja kalau banjir, ngambang. Sembarangan. Makanya jangan pakai kuning terus. Beda sama orang Prancis. Orang Prancis jarang banget pakai warna kuning. Hah? Kenapa emangnya? Soalnya warna kuning bagi kebanyakan orang Prancis itu bermakna sial, khususnya di bidang teater. Oh gitu. Dulu ada aktor yang sangat terkenal namanya Molière. Pakai kostum warna kuning waktu dia jatuh sakit. Habis itu meninggal setelah tampil di atas panggung. Sejak saat itu banyak orang yang yakin kalau warna kuning itu membawa nasib buruk, khususnya di dunia teater. Jadi harus Mitos. Katanya negara maju tapi masih aja percaya sama mitos. Udah bilang aja lu iri sama baju baru gua kan? Nah, udah gak asik lu. jadi jalanin Hon. Nih, so kan sial ketabrak mobil. Gak apa-apa. Kok ada kuning-kuningnya? Lapar. Di Korea makan apa ya yang enak? Makan sashimi aja yuk. Gua di Korea, bukan di Jepang. Ngapain juga makan ikan mentah gitu? Kalau Yuho gimana? Apa tuh? Daging sapi mentah. Daging sapi mentah. Enggak, sanak Ji. Nah, tuh apa lagi? Gurita. Masih gerak-gerak itu, seger. Enggak. Maunya makan mie ala Korea yang pedes-pedes menggoda gitu. Oh, kalau mau itu nggak usah jauh-jauh. Coba ini, sarimi isi 2, pedes Korea. Porsinya gede, udah pasti kenyang nih. Masaknya juga gampang. Ya udah masakin dong. Wah, porsinya beneran gede. Bumbu Koreanya Sarangeo. Pedesnya, Mie-nya juga endut. Ya Allah. Nggak nyesel makan sarimi isi 2 pedes Korea. Wenanya 2. Hebat. Wah, ini sih harus nyetok ini. Iya dong. Masa nggak nyetok orang di mana-mana ada? Di Indomaret juga ada. Lah, tapi kan kita sekarang ada di Korea. Selamat Natal semuanya. Astagfirullah. Abah, ada berdebah, Abah. Ada apa anak gua, ada apa? Ada orang asing, Abah. Sepertinya dia itu orang Cina. Tapi entah kenapa rambutnya keriting. Apa? Anak muda. Iya, Om. Apa kau keturunan Wong Pehong? Enggak, Om. Saya Jackie Chan. Jangan sembarangan ngomong lah. Justru kamu yang sembarangan bicara. Kamu tadi bilang apa? Apa? Oh, selamat Natal semua. Kenapa? Lihat anakku. Dia ketakutan. Lah, salah saya di mana? Kamu mengucapkan selamat Natal di sini. Oh, nama tempat ini kan Pulau Natal. Gimana sih? Tapi kami di sini Muslim. Ya bukan salah saya dong. Salahin orang yang ngasih nama duluan. Kenapa juga nih pulau dinamain Pulau Natal? Nah, itu karena pulau ini ditemukan pada tahun 1643 oleh Kapten William Minors dari kapal Inggris di hari Natal. Makanya namanya jadi Pulau Natal atau Christmas Island. Walaupun dekat dari Indonesia, pulau ini masuk wilayah pemerintahan Australia. Penduduknya mayoritas imigran dari Cina, Melayu, dan India. Suasana Asia kental banget di sini. Tahu gitu, harusnya ganti nama aja Pak pulaunya. Jangan lagi Pulau Natal. Harusnya jadi nama Pulau Idul Fitri itu karena mayoritas di sini kan agamanya Islam. Siapa bilang? Mayoritas agama di sini agama Buddha. Jadi ini Pulau Natal penduduknya ngerayain Idul Fitri, agama mayoritasnya Buddha, di dekat Indonesia, tapi punya Australia, ditemuin orang Inggris terus pakai bahasa Inggris, Mandarin, Melayu, Indonesia. Gua pusing, pada kan nyambung nih kalian. Mau kemana? Mau pulang. 100.000 dapat apa aja ya di Kepulauan Bermuda. Challenge kali ini pasti seru banget. Let's go.
Kurang gimana mbak? Masa kurang sih? Kan 100.000 duit saya. Ya kurang. Kurang. Kan saya makan roti sama sosis doang. Itu udah berapa? Makan di restoran kecil di Bermuda itu rata-rata 500 sampai 800. Lu makannya cuma 600.000 doang. Miskin banget sih. 600.000. Kok bisa semahal itu sih? Bermuda itu sebuah pulau kecil yang berada di tengah lautan luas, di tengah Samudra Atlantik yang diurus kerajaan Inggris. Jaraknya sekitar 1.000 km di sebelah timur Amerika Serikat. Pulau ini dari mana-mana tuh jauh, bener-bener sendiri di tengah laut. Jadi hampir semua barang-barang kebutuhan di sini impor, dari mulai makanan, bahan bangunan sampai pakaian. Ongkir mahal, pajak mahal, jadi apa-apa ya mahal. Air putih juga impor. Ya iyalah, sungai dan danau air tawar nggak ada di sini. Masyarakat sehari-hari menggunakan air hujan yang ditampung untuk kebutuhan sehari-hari. Air botolan ya impor, bayar. Tapi duit saya cuma 100.000. Bayar. Gua balik dulu ke rumah deh. Nanti sini lagi buat bayar ya. Bermuda itu dari mana-mana jauh ya. Mau balik mana lu? Mau balik ke Indonesia? Mau gua tampol lu apa? Cek, kebetulan Acek datang. Acek bisa feng shui kan yang ngatur rumah biar jadi lebih hoki kayak gitu. Tolong liatin rumah saya, Cek. Suram bener auranya. Nah, ini toiletnya, Cek. Liatin dulu gimana feng shui-nya. Walau, ini talak cocok loh. Iya kan, Cek? Gak cocok nih. Saya juga ngiranya gitu. Soalnya aura negatifnya kenceng banget. Jelas auranya negatif loh. Lu orang kenapa buat WC hadap-hadapan seperti ini, mau tempur kah? Ya kali bisa duet kan, Cek. Nah, ini tangga rumah saya, Cek. Walau, ini susah ini naiknya loh. Iya kan, Cek? Susah naik karir saya. Gimana ya, Cek? Bukan susah naik kali loh. Tapi susah naik tangganya. Lu dalam punya otak kah? Bikin tangga macam ini punya loh. Nah, ini pintu rumah saya, Cek. Kira-kira cocok nggak komposisinya, Cek? Ini susah masuk namanya. Tepat kayak perkiraan saya, Cek. Ini rumah emang susah banget masuk rezekinya, Cek. Aduh, suram banget pokoknya. Susah masuk rumah lu, PA. Ini pintu di lantai 2 macam mana orang masuk loh. Lu keluar juga langsung mati lo, tau nih malah. Terus gimana, Cek? Uncle jajan. Wah, orang Indonesia. Iya dong. Nggak bisa pakai rupiah di sini. Pakai apa dong? Pakai rupiah. Iya, kan nggak bisa pakai rupiahnya. Terus pakai apa? Pakai batu. Bisanya pakai batu bisa. Nggak bisa juga pakai batu. Pakai rupiah. Nah, ini banyak nih. Masa nggak mau juga? Nggak bisa pakai rupiah. Lama-lama gue timpuk pakai batu beneran. Ini rupiah, tapi nggak bisa. Bisanya pakai rupiah. Ya ini rupiah. Aduh, rupiah. Fiah. Bukan rupiah. PP. V. Ini V. Lah emang beda? Beda. Mata uang Maladewa itu Maladewa rupiah. Sekilas memang terdengar mirip dengan rupiah Indonesia, tapi keduanya berbeda. Kata rupiah berasal dari bahasa Sanskerta, rupiah yang berarti perak. Istilah ini dulu dipakai di wilayah India Selatan dan sekitarnya, termasuk Indonesia dan Maladewa. Satu rupiah Maladewa itu sama dengan 1.000 rupiah Indonesia. Jadi kalau kamu bawa 100.000 di sini, cuma dapat 100 rupiah. Saya jadi kecil amat. Ya udah deh, 100 rupiah itu bisa dapat apa di sini? Roti mau? Gua ambil ini. Mau, udah lapar ini. Mal banget roti doang juga. Oke. Bayarnya gimana? Ya ngutang dulu. Apalagi ngutang, gak bisa. Gua timpuk pakai batu tuh kan nih. Itu orang batunya gede banget. Bang, 100.000 atau kali 2 untuk orang lain? 100.000. Oke, kali 2 untuk mau langsung 100.000? Iya. Mana 100.000-nya? Ya sabar bang, kan baru mulai. Gak mau tahu pokoknya 100.000. 100.000. 100.000. 100.000. Jangan ngeluarin duit bang di sini, apalagi 100.000. Kenapa emangnya bang? Ini Burundi, negara paling miskin di dunia. 100.000 yang abang pegang tuh bisa beli 20 sampai 30 porsi nasi kalau di sini. 40% penduduk di sini hidup dengan duit kurang dari 10.000 per hari. 100.000 yang abang pegang tuh bisa buat makan satu keluarga bang berhari-hari. Itu miskin banget sih di sini. Perang saudara, korupsi, sama kita juga nggak punya minyak atau tambang-tambang gede kayak negara Afrika lainnya. Di sini tuh kita tuh cuma bertani. Itu pun tanahnya di sini tuh ya tandus banget, nggak bisa nanam apa-apa. Wah, ya udah bayar 100.000. Bayar 100.000. Ya iya, kan tadi gua udah ngasih infonya, menarik kan? Ya udah bayar 100.000. Nih. Kenapa ini bisa terjadi? Apa yang salah? Kenapa? Nyanyi, cerita dulu. Kenapa? Dah sedih banget kayaknya. Pesawat di India ada yang kecelakaan. Kami cerita dulu. 12 Juni kemarin pesawat dari Ahmedabad India menuju ke London kecelakaan.
Pesawat jatuh tak lama setelah lepas landas. Cuma sekitar 30 sampai 36 detik penerbangan, lalu pesawat menabrak asrama mahasiswa. 274 orang tewas dan cuma satu penumpang yang selamat. Kok bisa sih? Demi dewa, aku pun tidak tahu. Mungkin kesalahan sistem, atau mungkin ada masalah teknis, atau mungkin ada faktor eksternal seperti tabrakan dengan burung. Yang pasti, ini masih investigasi. Butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun investigasi agar bisa tahu penyebab utama kecelakaan ini. Bukan sebabnya. Kok bisa sih? Maksudnya kok bisa sih? Lu ada sini, artinya lu di pesawat. Salah. Hei, apa maksudnya? Tahu nggak? Kita di Swiss dilarang nge-flush nyiram toilet di atas jam 10 malam. Katanya biar tetangga nggak keganggu gitu. Wah, gawat banget itu kalau kebelet malam-malam. Masa nggak disiram? Di Samoa beda lagi. Lupa ulang tahun istri di Samoa, itu bisa kena pidana. Pelanggaran hukum. Nah, sekarang gua tanya, istri lo ulang tahun tanggal berapa? 16 Oktober. Bukan. 26 Oktober. Udah, kena penjara lo. Kalau di Kanada, kita dilarang bayar pakai uang receh terlalu banyak. Lah, kalau di Indonesia, orang-orang sering tuh beli motor, beli mobil pakai receh. Gua tandain lo kalau datang ke Kanada, orang Indonesia penjara. Di Indonesia juga ada yang lucu. Baru-baru ini ya, polisi di Indonesia udah bisa nyadap seluruh rakyat di Indonesia tuh. Jadi dia bisa bekuin rekening tabungan, bisa ngambil HP, laptop, data elektronik kalian tuh bisa semua diambil. Lucu kan? Lucu kan? Lucu kan? Udah, bubar. Udah, nggak usah lagi berteman sama dia nih. Iya, ntar kita disadap lagi. Polisi bukan gua. Mau kemana? Duit 100.000. Kalau di Indonesia mah bisa beli rumah. Nani? Serius, beneran. Dulu. Kimiko kira beneran. Soalnya di Indonesia dulu tuh murah-murah banget. Sekarang mah boro-boro, 100.000 mah sehari jajan juga habis. Kimiko ingat, di Jepang 100.000 udah bisa beli rumah. Bahkan ada yang gratis bisa langsung dapat rumah. Nani? Mau. Di Jepang ada program yang dikenal lagi ya, Bang. Sebuah sistem yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk mengambil alih dan menawarkan rumah-rumah kosong atau terbengkalai terutama di pedesaan atau yang mengalami depopulasi. Maklum, di Jepang banyak banget lansia. Jadi tingkat kelahiran sedikit, akhirnya rumah-rumah banyak yang terbengkalai. Sini. Lumayan ke Jepang dapat rumah. Selamat Pak, rumah ini sah jadi milik Anda. Beneran 0 rupiah nih. Oh jelas, tanpa speser uang pun rumah ini sudah jadi milik Anda alias gratis. Tapi lihat ya di sekitarnya ya, perlu renovasi dan biaya sedikit saja. Berapa? Atap jebol, pintu rusak, toilet macet, lantai ambruk, cat kusam, 500 juta aja Pak. Nggak jadi ya.